Balik lagi sama Ibu Novi. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pola bilangan, yang salah satunya ada pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Sekarang yang akan kita pelajari adalah menentukan jumlah n suku pertama, deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama adalah deret aritmatika. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pola bilangan aritmatika. Itu apa? Pola bilangan yang selisih antar bilangannya yang berdekatannya berupa penjumlahan dan pengurangan. Hanya mengingatkan kemarin untuk menentukan sukunya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, sekarang yang kita cari adalah jumlah N suku pertama. Berarti Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Yang kedua, ada rumus lagi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kapan kita gunakan rumus yang pertama? Kapan kita gunakan rumus yang kedua? Kalau misalnya UN-nya, suku ke N-nya kita sudah tahu, kita lebih mudah memakai rumus Sn yang pertama ini. Kalau misalnya UN-nya, suku ke N-nya kita belum tahu, tapi suku pertama dan bedanya kita sudah tahu, kita pakai rumus Sn yang kedua ini. Kita masuk ke contoh ya. Misalnya di sini kita kasih bilangannya 1, 4, 7, 10 dan seterusnya ya. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Yang ditanya adalah pada saat S5. Nah, pakai rumusnya yang mana? Kita cari dulu yuk A sama B nya. Dari 1 ke 4 ditambah 3, dari 4 ke 7 ditambah 3, dari 7 ke 10 ditambah 3, gitu ya. Dan seterusnya lagi akan ditambah 3. Berarti A-nya berapa? A-nya suku pertama yang 1, berarti A-nya 1. B-nya berapa? B-nya yang ada di bawah berapa? 3, berarti B-nya 3. Nah, sekarang untuk S5 suku kelimanya kita udah tahu atau belum? Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, 5-nya ternyata belum tahu nih. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Berarti S5 sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Kalau yang ditanya S5 berarti N-nya kita ganti 5. Nanti gimana? 5 per 2 dalam kurung 2 kali A-nya 1 ditambah N-nya 5 dikurang 1 dikali 3. Ya. Berarti gimana? 5 per 2 dalam kurung 2 kali 1, 2 ditambah 5 kali 1, 4 dikali 3. Ya. Kita lanjut ke atas ya. Berarti S5 sama dengan 5 per 2. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 4 kali 3, 12. Berarti 5 per 2 dalam kurung 2 tambah 12, 14. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. 14 dibagi 2 berapa? 7. Sisanya 5 kali 7, 35. Artinya apa? U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 jadinya jumlahnya 35. Itu S5. 5 suku pertama dijumlahin. Nah, sekarang kapan kita gunakan rumus yang pertama ini? Kalau UN-nya udah tahu, sekarang kita bisa dong menentukan UN. U5-nya berapa? 10 tambah 3, 13. Berarti 13 ini U5-nya. Nah, kita pakai rumus yang satunya lagi. Karena U5-nya kita sudah tahu. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Karena yang ditanya S5 berarti N-nya kita ganti 5. 5 per 2 dalam kurung A-nya 1 ditambah UN-nya 13 sama dengan 5 per 2 dikali 14. Ya, sama ya. Coret-coret, saya 7, 5 kali 7, 35. Gitu ya. Itu untuk yang deret aritmatika.
Sekarang lanjut ke deret geometri. Kemarin kita sudah mempelajari pola bilangan geometri. Apa sih pola bilangan geometri? Pola bilangan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar bilangan yang berdekatannya berupa perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana sih untuk menentukan jumlah n suku pertamanya? Nih, yang pertama ada Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Menggunakan rumus ini pada saat rasionya di antara 0 sampai 1. Jadi lebih dari 0 atau kurang dari 1. Yang kedua ada Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Menggunakan rumus ini pada saat rasionya lebih dari 1. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berarti dia rasionya berapa? Dari 1 ke 2 dikali 2, 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, dan seterusnya. Berarti A-nya berapa? Suku pertamanya 1. Rasionya berapa? Rasionya 2. Gitu ya. Sekarang kalau rasionya 2 berarti dia lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1 berarti kita pakai rumusnya yang bawah. Apa rumusnya? Misalnya yang dicari S5 gitu ya. S5. Berarti A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. A-nya 1, R-nya 2. N-nya karena S5 berarti N-nya 5. 2 pangkat 5 dikurang 1 per R-nya 2 dikurang 1. Di sini ya. Jadi S5-nya gimana? Sama dengan 1 dalam kurung 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32, berarti 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 per 2 dikurang 1, 1. Ya udah, sisanya apa? Tinggal 32 dikurang 1, jadinya 31. Jadi kalau misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5, hasilnya pasti 31. Seperti itu. Itu untuk yang deret geometri untuk rasionya yang lebih dari 1. Sekarang kita coba nih yang kedua. Kita cari dulu rasionya. Dari 16 ke 8, diapain dia? Dibagi 2, gitu ya. Dari 8 ke 4 dibagi 2. Dari 4 ke 2 juga dibagi 2. Dari 2 ke 1 juga dibagi 2. Nah, kalau kayak gini A-nya berapa? A-nya bener ya, 16. A-nya suku pertamanya 16. Berarti rasionya berapa? Rasionya 2. Bener salah? Salah ya, rasionya bukan 2. Karena dibagi 2, rasionya kita bentuk perkalian. Kalau dibagi 2 berarti artinya dia dikali tapi 1 per 2. Ini juga dikali 1 per 2. Kali 1 per 2 kali 1 per 2. Benar nggak? 16 dikali 1 per 2, 8. Benar ya? 16 dikali 1, 16. Dibagi 2, 8. Jadi rasio yang kita gunakan bukan 2, tapi 1 per 2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau rasionya 1 per 2, berarti kita untuk mencari S5 pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini yang tengah. Karena 1 per 2 itu lebih kecil daripada 1. Gitu ya. Jadi 1 per 2 itu ada di tengah-tengah 0 dan 1. Berarti kita pakai rumus yang ini. Karena S5, kita tulis dulu rumusnya. S5 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. A-nya berapa? A-nya 16. Dalam kurung 1 dikurang R-nya 1 per 2 ya. 1 per 2 dalam kurung. Karena S5 berarti N-nya 5. Tutup. Per. Sama dengan yang isinya. Per 1 dikurang R-nya 1 per 2. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi 16 dalam kurung 1 dikurang, ingat yang pangkatnya dulu yang kita hitung. 1 per 2 dipangkatkan 5 berarti 1 pangkat 5 1.
2 pangkat 5 tadi kita udah hitung ya, 32. Tutup kurung. Per 1 dikurang 1/2. 1/2. Ribet ya? Gimana cara ngitungnya? Jadi 16 kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 1 dikurang 1/32 berarti 31/32 per 1/2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti 16 dikali. Ini kalau pembagian pecahannya di bawah kita pindah ke atas, kita ubah kali, jadinya pecahannya dibalik. Yang tadi 1/2 jadi 2/1. Dikali lagi 31/32. Oke ya. 16 dikali 2 berapa? 32. Jadi 32/1 dikali 31/32. Bisa coret ya. Jadi sisanya 31. Nah, jadi 16 suku pertama ditambah U2 tambah U3 U4 U5 hasilnya 31. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham apa yang dijelaskan sama Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.